Ustadz Afwan, ini kan anak punya adik ipar Oke. Ikhwan Ustadz. Hmm. Eh, ini ya, apa, kalau puasa Ramadan kadang nggak puasa gitu ya. Sholat juga kadang nggak sholat gitu. Anak tuh nggak sukanya karena dia tuh seperti itu. Terus anak tuh kalau misalkan kan kami kebetulan nggak serumah Ustadz. Kebetulan kan di kampung bersama dengan ibu anak serumah gitu. Kalau misalkan anak mudik bersama anak-anak pas Ramadan atau gitu ya di akhir Ramadan itu, anak-anak tuh bertanya, itu kenapa kok om kau nggak puasa, padahal ini kan bulan puasa. Anak kondisikan sebagaimana semestinya Ustadz, tapi anak tidak bisa menutupi hati anak tuh, anak benci dengan yang seperti itu Ustadz. Nah. Terus anak sebisa mungkin sih sama adik anak itu tetap jaga silaturahim, karena adik anak juga masih jauh dari agama Ustadz. Anak sedihnya seperti itu. Kenapa yang pertama karena dulunya juga ayah anak udah menasihati qadarullah. Yang pertama itu zina Ustadz, adik anak gitu. Astagfirullah. Terus Ya. yang kedua itu nikah ketemu dengan yang agamanya nggak baik juga Ustadz. Hmm. Anak prihatin sekali Ustadz. Siap. Terus anak memutuskan itu untuk jaga jarak dengan Dengan adik dia. ipar itu loh. Adik Ya, ipar nggak ini bukan adik kandung, adik ipar. Jadi adiknya suami. bukan. Hah? Anak punya adik perempuan Ustadz. Hmm. Adik perempuan anak punya suami gitu. Oh, iya, Oh. jadi suaminya adik ini. Iya, Betul. iya. Siap. Nah, Suaminya adik. Ya, Maksudnya oke. kalau ketemu di kampung itu, anak tuh maksudnya interaksinya udah kurang Ustadz. Siap. Maksudnya menghindar gitu, karena anak nggak suka gitu. barakallah. Terus satu lagi Ustadz, Siap. ya kalau yang sepupu yang murtad itu gimana Ustadz? Kebetulan qadarullah anak punya sepupu itu murtad Ustadz. Astagfirullah. Allah Akbar. Nah, siap Om Malaysia. Baik Barakallah. Ustadz, jazakallah khairan Ustadz. Wa iyyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hebati fillah. Kita tuh kadang-kadang nggak bisa milih orang tua kita. Kita nggak bisa milih kakak kita, adik kita. Tapi istri dan suami kita bisa milih. Adapun kerabat-kerabat, hubungan kerabat itu kan ada yang karena nasab, ada yang karena pernikahan. Iya. Yang karena nasab ya nggak bisa milih kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya bersabar. Kalau tadi katakan Ummu Aisyah, dia benci kepada adik iparnya yang nggak puasa, yang mungkin banyak dosa yang dikerjakan. Benci ini adalah tanda keimanan. Jadi nggak apa-apa, kita bukan nggak apa-apa, disyariatkan kita membenci pelaku kemaksiatan dan maksiat yang dia lakukan. Ada sebagian orang yang mengatakan kita tuh jangan benci sama pelaku kemaksiatan, kita benci dengan maksiatnya, kita benci sama dua-duanya, sama tuh orang yang lakukan kemaksiatan dan sama kemaksiatan dia lakukan. Maka kalau kita lihat Allah Azza wa Jalla mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaum inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi. Ada suri teladan yang baik di diri Ibrahim alaihissalam, para nabi yang bersamanya, orang-orang yang beriman yang bersama. Ketika mereka mengatakan kami berlepas diri dari kalian, dari orang-orang, dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Kita kafir sama kalian. Dan telah tampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian ya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu pula tatkala orang ini beriman, beda sama orang kafir. Orang beriman itu terkadang berkumpul di diri dia ketaatan dan kemaksiatan. Maka kita mencintai dia karena ketaatannya dan membenci dia karena kemaksiatan. Itu yang disebut benci karena Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau yang dilakukan Ummu Aisyah membenci dia, itu harus. Masa kita cinta sama orang yang berzina? Masa kita cinta? Dan ini hati-hati jemaah. Kadang-kadang kita mencintai public figure yang berzina, kita cinta. Harusnya kita benci. Itu ada. Nih public figure kumpul kebo, berzina, kemaksiatan dia lakukan, narkoba, ketangkap, kita masih suka, kita kasih dukungan sama dia. Masih ngefans gitu ya Ustadz ya. Kalau dukunganmu agar dia bertobat, minta ampun sama Allah, wajar. Tapi kalau memberi dukungan sabar ya, engkau mendapatkan ujian. Dia sedang mendapatkan azab karena dosa yang dia lakukan. Seharusnya dukungan kita agar dia bertobat memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau bicara cinta dan benci karena Allah, itu disyariatkan kepada orangnya dan kepada kelakuannya. Kita membenci kalau itu kemaksiatan dan kita mencintai kalau itu sebuah ketaatan. Apa yang harus kita lakukan? Kita menjaga jarak, nggak ada masalah. Agar anak-anak nggak terpengaruh juga, tapi juga
usahakan untuk memberikan nasihat kepada dia dan mendoakan. Adapun pertanyaan kedua tadi berkaitan dengan sepupu yang murtad, maka ada dua kondisi. Yang pertama, kita selamat tinggal, kita cuci tangan kita dari dia kalau memang ya nggak bisa didakwahi. Tapi yang kedua, terkadang sepupu murtad itu ada penyebab. Coba engkau cari tahu apa yang menyebabkan dia murtad. Kalau nggak faktor ekonomi, faktor pernikahan. Itu yang banyak terjadi. Karena dia pacaran sama non muslim, lama-kelamaan jadi murtad. Iya. Atau karena masalah ekonomi, ada yang mau ngasih kerjaan dia atau ngasih jabatan dia jadi murtad. Biasanya ketika dia cerai nanti, dia akan balik. Ketika dia susah lagi ekonominya, biasanya dia balik. Nah, bagaimana sekarang anti memposisikan sebagai pendakwah yang mendakwahi dia? Karena kesian. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah MA Hafidhullah, yaitu tentang terkait masalah murtad. Jadi ya teman-teman ya, pasti ada ya sebab ya orang itu menjadi murtad, itu ada sebabnya ya. Yaitu seperti apa yang diucapkan oleh ya, yang dijelaskan oleh Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah. Yaitu yang pertama faktor ekonomi, dan faktor yaitu adalah pernikahan. Ya mungkin dua itu ya teman-teman ya. Ya seperti yang lagi viral itu ya teman-teman, yang mereka itu murtad, katanya menghafal Al-Quran lah, lalu kemudian mereka itu menjadi murtad. Ya bisa jadi itu ada dua faktor ya teman-teman. Jadi nggak usah heran ya. Jadi kaum muslim ini nggak usah ya ribut ada orang murtad, ya biarkan saja ya. Biarkan saja mereka itu ya memilih yaitu apa jalannya mereka sendiri. Namun kita sebagai kaum muslimin ya udah ya, bagaimana kita dakwahi, kalau nggak mau ya sudah ya. Jadi nggak usah ribut-ribut gitu ya. Buat apa? Ya, mereka nanti akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala sendiri ya. Jadi tugas kita sebagai kaum muslimin adalah mendakwahi. Kalau mereka nggak mau ya sudah, tinggalkan ya, seperti itu. Jadi Islam itu tidak ada paksaan. Ya dua faktor tadi ya, yaitu adalah karena pernikahan, faktor ekonomi. Itu ya teman-teman. Tapi berbeda ya jika ada orang ya, orang kafir, yang dimana orang kafir tersebut itu mendapat hidayah ya, menjadi seorang muslim. Itu bukan karena faktor ekonomi, itu bukan karena faktor yang lain-lain teman-teman ya. Kalau pernikahan mungkin ya, mungkin. Tapi kebanyakannya itu karena apa? Karena mereka itu ya mencari hidayah gitu ya. Jadi yang dimana mereka itu ya, orang-orang kafir ini ingin menjatuhkan Islam ya, yang mungkin melalui dalam Al-Quran dicari-cari kesalahannya, maupun hadis Nabi dicari-cari kesalahannya. Tapi kenyataannya mereka tidak menemukan ya satu sekali kesalahan di dalam Al-Quran itu. Ya, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Jadi semua yang ada di dalam Al-Quran itu semua benar. Jadi tidak ada kesalahan. Nah maka dari itu orang-orang kafir ini ingin menjatuhkan Al-Quran, ingin menjatuhkan Islam, mereka ini tidak akan mampu. Mereka itu ingin yaitu memadamkan yaitu cahaya Islam ya. Mereka itu tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Malah ya kebanyakan orang-orang yang masuk ke agama Islam ini ya, mereka itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpikir. Tidak seperti ya yang dulunya muslim kemudian murtad. Rata-rata mereka itu hanya keperluan apa? Perut. Hanya perut ya. Faktor ekonomi dan itu urusan di bawah perut. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.